Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Sultoni, dosen Bahasa Indonesia, dan teman-teman kelas 1 Ekonomi Syariah B yang saya banggakan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Zahrotuni Sanurul Azizah dengan NIM 214110201003 sebagai moderator. Saya juga ditemani dengan teman-teman saya dari kelompok 6, yaitu Rifa Arifah, Zonatan Putra, Desi Andriani, Raihan Fadil sebagai presentator. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi bahasa Indonesia yang membahas tentang aturan dalam penulisan karya ilmiah terdiri dari jenis huruf, margin, spasi, ukuran huruf, dan ukuran kertas. Ada juga pengertian plagiasi, jenis-jenis plagiasi, tulisan dikatakan plagiat seperti apa, cara menghindari plagiasi, jenis pengutipan, dan jenis-jenis cara penulisan daftar pustaka. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Rifa Arifah. Kepada Rifa Arifah dipersilahkan. Format penulisan karya ilmiah. Yang pertama, disertai tesis, skripsi, tugas akhir, laporan penelitian lainnya, paper atau makalah, buku, modul, handout, diklat, dan lain sebagainya. Memiliki format penulisan tertentu untuk bisa disebut sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Uraian di bawah ini membahas secara umum format penulisan karya ilmiah, khususnya yang berbentuk skripsi, jenjang S1. Namun, beberapa poin penting dalam format penulisan dimaksud bisa dipakai sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah selain skripsi, seperti tersebut di awal. Yang kedua, bahan dan ukuran kertas yang dipakai dalam sebuah karya tulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kertas A4 dengan ukuran 21 x 29,7 cm. Yang kedua, jenis kertas HVS 80 gram. Yang ketiga, kertas doorslag berwarna. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pengetikan sebuah karya tulis ilmiah dirinci sebagai berikut. Pertama, menggunakan software pengolahan kata dengan platform Windows seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain, atau platform Linux seperti OpenOffice diperbolehkan asal boleh dibaca dengan Windows. Yang kedua, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran font 12, kecuali untuk A. Halaman judul sampul luar atau hardcover, dan halaman judul dalam atau softcover yang menggunakan huruf tegak, kecuali istilah asing, dan dicetak tebal atau bold dengan ukuran font mulai 12 sampai 16, disesuaikan dengan panjang judul. Lihat lampiran. B. Catatan kaki atau footnotes yang menggunakan font ukuran 10. Yang ketiga, huruf tebal atau bold digunakan untuk judul-judul dan subjudul, subbab, subbab, memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. 4. Huruf miring atau italik digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah, memberi penekanan, pembedaan, termasuk pembedaan subjudul yang hierarkinya tidak setingkat, dan sejenisnya. Judul subbab dibuat dengan mengkombinasikan huruf miring dan huruf tebal, italic bold atau bold italic. Judul subbab, dan seterusnya dibuat dengan huruf miring, biasa, atau italic. Terima kasih kepada Rifa Arifah yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Zonatan Putra. Kepadanya dipersilahkan.
5. Batas tepi atau margin. A. Tepi atas 4 cm, B. Tepi bawah 3 cm, C. Tepi kiri 4 cm, D. Tepi kanan 3 cm. 6. Sela ketukan atau indensi selebar 1 cm. Indensi tab digunakan pada baris pertama alinea baru. Indensi gantung digunakan untuk daftar pusaka. 7. Spasi awal, bagian isi dan bagian akhir. A. Bagian awal dari karya ilmiah, termasuk di dalamnya adalah halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Spasi yang digunakan adalah 1. Pernyataan ditulis dengan spasi tunggal. 2. Riwayat hidup dan kata pengantar ditulis dengan spasi ganda. 3. Abstrak antara 150 sampai 250 kata dalam satu halaman ditulis dengan menggunakan spasi tunggal. 4. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran disusun dengan menggunakan spasi tunggal. 5. Lainnya. A. Lihat lampiran. B. Bagian isi karya ilmiah meliputi bab 1 sampai bab 5, disusun dengan menggunakan spasi ganda. C. Bagian akhir karya ilmiah terdiri dari daftar pusaka yang daftar referensinya memakai spasi tunggal dan indensi gantung, atau jarak antara referensi dengan spasi ganda, dan lampiran yang ditulis dengan spasi tunggal atau disesuaikan dengan bentuk atau jenis lampiran. Terima kasih Zonathan Putra. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Andriani. Kepada Desi Andriani dipersilahkan. Judul karya ilmiah, bab, subbab, dan lain sebagainya. Judul karya ilmiah dengan bab diketik dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal tanpa singkatan kecuali yang berlaku umum seperti PT, CV, posisinya di tengah halaman dan tanpa diakhiri tanda titik. Perkecualian adalah judul pada halaman persetujuan seminar dan pengesahan skripsi atau dengan huruf biasa dicetak tebal. B. Judul subbab diketik sejajar dengan batas tepi atau margin sebelah kiri dengan menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar atau title case, kecuali kata. Plagiasi. Plagiarisme adalah penjiplakan yang disengaja atau dan sesudah 2x24 jam berita surat kabar tersiar, maka seseorang dapat mengambil alih dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulisan saja, melainkan juga hasil karya musik, desain, dan lain-lain. Dikutip dari lib.ugm.ac.id, menurut Sulistia 2011, ada beberapa jenis plagiarisme adalah: 1. Plagiarisme kata, word for word plagiarisme. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain atau persis tanpa menyebutkan sumbernya. 2. Plagiarisme sumber. Plagiarisme of source. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Plagiarisme kepengarangan atau plagiarisme of authorship. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. 4. Self plagiarisme
Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi, dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Selanjutnya, mencegah dan menanggulangi plagiarisme. Plagiarisme merupakan perbuatan mensalah yang serius sebab mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Tindakan plagiarisme menurunkan moral dan harkat pelaku serta berdampak pada disintegritas sivitas akademik karena tindakan mengutip tanpa izin harus dicegah dan apabila sudah terjadi harus diatasi. Beberapa cara memperkecil risiko plagiarisme yang diusulkan untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia adalah melupakan upaya pencegahan serta sistem antara lain menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, menghargai tulisan orang lain, pelatihan parafrasa rujukan, penulisan referensi yang benar, menciptakan peranti lunak untuk pengecekan duplikasi artikel, dan rajin bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Terima kasih Desi Andriani yang sudah menyampaikan materinya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Raihan Fadil. Kepada Raihan Fadil dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Fadil Hafiz, kelas 1 Ekonomi Syariah B dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan bagian dalam penulisan ilmiah yang menuliskan sumber-sumber referensi, baik berupa media massa, buku, artikel, dan sebagainya yang digunakan sebagai data referensi dan teori dalam penulisan. Adapun cara penulisan daftar pustaka yang benar, antara lain: 1. Jika referensi berupa buku yang ditulis oleh seorang penulis, maka tulisannya Gunawan, Adiwe, 2012, Genius Learning Strategy, 2. Petunjuk praktisi menerapkan Accelerated Learning, Jakarta, 2, Gramedia Pustaka Utama. Jika sumber referensi berasal dari buku terjemahan, maka Bitlestun, Florensi, 2012, Creative Learning, terjadi, Narulita Yusron, Bandung, 2, Penerbit Nusa Media. Catatan: penulisan nama penulisannya ditulis terbalik dari belakang. Yang kedua, jika referensi berupa buku yang ditulis oleh 2 orang penulis dan lebih dari 2 penulis, penulisannya 2 orang, maka Khotib, Munif dan Alamsyah Said, 2012, Sekolah Anak-anak Juara Bandung, 2, Kaifa Learning. Catatan: nama penulis yang dibalik hanya nama depannya saja. Penulisnya 3 orang atau lebih. Rosidi, M. Ikhwan, dan kawan-kawan. 2010, Analisis Teks Sastra Yogyakarta, Geraha Ilmu. Yang ketiga, jika referensi berupa artikel atau kata pengantar yang terdapat dalam sebuah buku, maka Kurniawan, Heru, 2012, resistensi kelas sosial pemerintahan Orde Baru pada cerpen Orang Besar karya Jujur Prananto, dalam jurnal bahasa, sastra, dan pengajaran Linguatera. Vol. 1 nomor 1 April 2012, Semarang, 2, Universitas Negeri Semarang. Yang keempat, jika referensi berupa artikel dalam sebuah jurnal, maka Baswedan, Anis, 2013,
Titik tanda petik, kualitas guru adalah kunci utama kemajuan bangsa. Tanda petik. Dalam Munif Khotib, titik gurunya manusia, titik Bandung, titik 2, Kaifa Learning. Yang kelima, jika referensi berupa esai, artikel, atau berita yang terdapat dalam media massa, maka Purwanto, edi, titik 2013, titik 2, tanda petik, polemik blog Mahakam, tanda petik, dalam harian umum Kompas, titik, Jakarta, titik 2, Kompas. Yang keenam, jika referensi berupa artikel yang terdapat dalam blogspot atau web, Kurniawan, Heru, 2012, titik, tanda petik, bacaan liar sastra anak kita, tanda petik, dalam www.jurnalsastra.com, diakses pada 23 Maret 2012. Catatan: A. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetus berdasarkan pada nama depan. B. Jika terdapat dua penulis yang sama, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah buku yang tahun terbitnya lebih awal. C. Jika ternyata tahun terbitnya sama, maka diberi huruf setelah tahun terbit A, B, C, dan seterusnya, sesuai jumlah buku yang sama. Wahid, Abdul, dan Heru Kurniawan, 2019, kemahiran berbahasa Indonesia, Yogyakarta, 2, penerbit Cinta Buku. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raihan Fadil yang sudah menyampaikan materi hari ini. Jadi, kesimpulannya, dalam penulisan karya ilmiah harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari huruf, spasi, kertas, perihal plagiasi, dan cara penulisan daftar pustaka. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, untuk mempertajam pikiran, kita seharusnya lebih sering belajar daripada merenung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.